bisa menyambut adik-adik di ibadah online ini. Selamat datang buat adik-adik yang baru bergabung di ibadah online Star Kids. Untuk memulai ibadah kita pada hari ini, yuk kita siapkan Alkitab dan alat tulis kalian. Lalu pilihlah tempat duduk yang nyaman supaya kalian bisa melihat ibadah online ini dengan jelas. Terakhir, jadilah jemaat yang aktif. Ikutlah bernyanyi, berdoa, dan memuji Tuhan. Yuk adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami siap memuji, menyembah, menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Apakah adik-adik sudah siap memuji Tuhan? Pasti sudah siap. Mari kita nyanyikan Stand Strong. Careful what you say, careful what you do. Dare to keep your head, dare to keep your cool. Life can be distracting, careful what you're acting. Don't forget God lives in you. Stand strong, hold on, even when it's hard. Gotta lean on God and He will hold you up. Stand strong, hold on, even when it's hard. Gotta lean on Him and remember who you are. Stand strong. Kita mau nyanyi lebih semangat lagi? Buat Tuhan kita. Careful what you say, careful what you do. Dare to keep your head, dare to keep your cool. Life can be distracting, careful what you're acting. Don't forget God lives in you. Stand strong, hold on, even when it's hard. Gotta lean on God and He will hold you up. Stand strong, hold on, even when it's hard. Gotta lean on Him and remember who you are. Stand strong. Kita mau nyanyi lebih semangat lagi? Karena kita punya Tuhan yang Maha Kuasa. Stand strong, hold on, even when it's hard. Gotta lean on God and He will hold you up. Stand strong, hold on, even when it's hard. Gotta lean on Him and remember who you are. Stand strong, hold on, even when it's hard. Gotta lean on God and He will hold you up. Stand strong, hold on, even when it's hard. Gotta lean on Him and remember who you are. Stand strong, stand strong, stand strong, stand strong, stand strong. Yeay! Adik-adik, sekarang saatnya kita menyembah Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan penuh sungguh-sungguh. Nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. You call me in to your glorious light. I will not fear, 'cause I'm walking with you and talking with you. From heaven you came to show me light. You are the light of the world. You are the light of my life. Hope of the earth, my Jesus. Nyanyikan lagu ini lagi adik-adik. Dengan lebih sungguh-sungguh kita nyanyikan lagu ini. You call me in to your glorious light. I will not fear, 'cause I'm walking with you and talking with you. From heaven you came to show me light. You are the light of the world. You are the light of my life. The hope of the earth, my Jesus. You are the light of the world. You are the light of my life. The hope of the earth, my Jesus. Sing, I'm gonna pray a lot, let it show. Kita katakan, You are the light. I'm gonna be a light and let it shine. Be a light
Sekarang kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus tolong kami untuk dapat memahami firman yang disampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Libur telah tiba, libur telah tiba. Hore, hore, hore. Libur. Teman-teman, kenapa Mimi nyanyi libur telah tiba? Ini kan bukan hari libur. Mimi, Aku dengar suara Joy. Mi. Joy, kamu kan di sini. Iya Mi, aku mau kasih jajan ini nih buat kamu. Nih. Sana jauh-jauh jauh-jauh, jangan deket-deket. Aku tuh nggak mau ketemu siapa-siapa. Aku juga nggak mau ketemu kamu dulu. Kita harus jaga jarak. Kamu kan harusnya stay at home. Kenapa Mimi nggak mau temenan sama aku lagi ya? Padahal aku cuma mau kasih jajan kesukaan Mimi. Tapi teman-teman, Mimi nggak mau temenan sama aku. Mimi lupa ya. Kita kan selalu bersama, makan jajan bareng, lalu main di taman bareng, lalu memuji Tuhan bareng. Mimi nggak mau temenan sama Joy lagi. Joy, jangan nangis. Joy denger dulu, jangan nangis. Aku tuh bukannya nggak mau temenan sama kamu. Sekarang ini kan lagi ada corona ya. Aku kan nggak pakai masker. Kamu juga nggak pakai masker. Jadi kita harus jaga jarak dulu. Oh, Iya, aku bukannya nggak mau makanan yang kamu bawa. Aku suka kok itu, enak. oh, jadi bukan karena nggak mau temenan sama Joy. Jadi karena corona, karena Joy nggak pakai masker. Ya udah, kalau gitu Joy mau ambil masker dulu deh ke rumah. Habis itu kita ketemuan lagi ya Mi. Iya Joy, kalau gitu aku juga pulang ambil masker ya. Nanti kita ketemu lagi di sini ya. Oke, Sampai ketemu my best friend. dadah. 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 Adik-adik, memiliki seorang sahabat sangat menyenangkan. Kita selalu ingin bersama dengan sahabat kita. Seperti Joy tadi yang punya sahabat bernama Lulu. Joy ingin selalu bersama-sama dengan Lulu. Bermain bersama, makan bersama, ketika mereka sedih, mereka rasakan bersama, mereka mau melakukan itu bersama-sama. Tetapi terbatas ya, karena keadaan saat ini, Joy dan Lulu tidak bisa bersama. Mereka harus menjaga jarak. Tetapi Kak Rudi punya satu sahabat yang walaupun dalam keadaan seperti ini, sedang ada virus corona, sahabat Kak Rudi selalu bersama dengan Kak Rudi. Dia setia bersama Kak Rudi. Apakah kalian tahu sahabatku itu bernama siapa? Iya, sahabatku bernama Yesus. Yesus adalah sahabatku. Sahabatku yang terbaik. Kenapa dia sahabat yang terbaik? Yuk sama-sama kita buka buku Alkitab kita akan baca, kita akan tahu mengapa Yesus adalah sahabatku yang terbaik. Sudah siap buku Alkitabnya? Kalian bisa buka di dalam Injil Yohanes. Buka ya di rumah, bisa minta tolong bagi adik-adik yang belum bisa membuka dengan cepat, minta tolong sama papa mamahnya ya. Injil Yohanes pasal 15 ayat 13. Injil Yohanes pasal 15 ayat 13. Kak Rudi akan bacakan ya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Nah, sahabat Kak Rudi, yaitu Yesus, sudah membuktikannya. Dia mati di kayu salib karena Kak Rudi, karena dosa-dosa Kak Rudi. Dia rela memberikan hidupnya supaya Kak Rudi bisa diselamatkan. Dia memberikan nyawanya menyelamatkan para sahabatnya. Karena itulah Tuhan Yesus adalah sahabatku yang terbaik. Tetapi bukan hanya sampai situ. Maksud ayat ini menjelaskan kematian Tuhan Yesus tidak berhenti sampai saat itu saja.
kematian Tuhan Yesus dilanjutkan dengan kebangkitannya. Tuhan Yesus itu adalah sahabat yang sangat hebat karena dia bangkit dari kematian. Dia hidup. Itu membuktikan Tuhan Yesus telah mengalahkan kematian. Itulah sahabatku yang terbaik. Adik-adik, di dalam Alkitab diceritakan bahwa setelah kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika ada 2 orang murid Yesus yang pergi ke kota Emmaus, Tuhan Yesus datang menampakkan diri kepada mereka. Lalu Tuhan Yesus juga menampakkan diri di tengah murid-murid yang saat itu mereka sedang berkumpul dalam sebuah rumah. Tiba-tiba Yesus muncul di tengah-tengah mereka dan mereka terkejut. Wah, Yesus bangkit. Lalu Yesus juga menampakkan diri kepada Thomas. Sehingga Thomas yang tadinya tidak percaya Yesus sudah bangkit, dia akhirnya menjadi percaya. Wah, benar, Tuhan Yesus hidup, dia bangkit. Semua murid-murid merasa senang sekali karena Tuhan Yesus hidup seperti apa yang sudah dia janjikan sebelum kematiannya, bahwa aku akan bangkit pada hari yang ketiga. Itulah yang Tuhan Yesus lakukan kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus mau menunjukkan bahwa dia sudah hidup dan murid-murid sangat senang. Tetapi ada satu murid yang walaupun dia sudah melihat Tuhan Yesus hidup, walaupun dia sudah bertemu dengan Tuhan Yesus yang bangkit, tetapi murid itu tetap merasa sedih. Tetapi murid itu tetap merasa malu bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan murid itu mungkin merasa sangat bersalah bertemu dengan Tuhan Yesus. Siapakah kira-kira nama murid itu? Ada yang tahu? Petrus, benar bagi kalian yang sudah menebak benar ya. Petrus murid itu. Petrus walaupun sudah mengetahui Yesus bangkit, Yesus hidup kembali, tetapi Petrus itu masih merasa malu bertemu dengan Tuhan Yesus. Petrus masih merasa bersalah. Mengapa? Karena ketika Tuhan Yesus ditangkap di Taman Getsemani, lalu dibawa ke mahkamah agama, Petrus datang dan menunggu. Di tempat itu orang-orang bertanya kepada Petrus. Apa yang Petrus lakukan? Dia menyangkal, dia bilang bahwa dia tidak kenal Tuhan Yesus. Aku tidak kenal dengan Tuhan Yesus. Bukan cuma 1 kali, bukan hanya 2 kali, tapi 3 kali. Dan peristiwa itu membuat Petrus merasa malu. Aku ini bukan murid Yesus. Aku sudah bilang aku tidak kenal Yesus. Aku merasa bersalah. Petrus sangat sedih. Walaupun dia tahu Yesus sudah bangkit, Yesus hidup, Petrus masih tetap merasa sedih. Suatu hari di tepi danau Tiberias, Petrus bersama dengan teman-temannya, ada Thomas, ada Yakobus, ada Yohanes, dan beberapa murid yang lain. Petrus bilang, aku mau menangkap ikan ah. Lalu Petrus pergi mau menangkap ikan. Teman-temannya bilang, aku juga mau menangkap ikan. Lalu pergilah mereka mau menangkap ikan. Mereka itu para nelayan yang sudah tahu pasti ikan itu ada pada saat tengah malam. Jadi mereka semalam-malaman itu mau menangkap ikan, mencari ikan. Tapi apa yang terjadi? Tidak ada seekor ikan pun. Mereka nggak dapat itu ikan. Sehingga mereka merasa, udah kita pulang, kita balik kembali lagi ke pantai. Pagi-paginya mereka tiba di pantai. Dengan saat itu pasti tentunya merasa, aduh kita nggak dapat ikan. Tapi tiba-tiba mereka mendengar suara. Ada yang berteriak dari tepi pantai. Hoi, apakah kalian mendapat ikan? Ada yang manggil-manggil kita. Siapa itu? Gak tahu. Enggak, kami belum mendapatkan seekor ikan pun. Orang itu kemudian yang di tepi pantai berteriak, tebarkan jala kalian di sebelah kanan. Hei, kita disuruh menebarkan jala. Mana mungkin sekarang ini sudah mulai pagi, gak ada ikan. Ya sudahlah, tapi kita coba aja tebarkan. Lalu mereka menebarkan jala itu. Apa yang terjadi? Yuk kita akan sama-sama saksikan film Superbook yang menunjukkan apa yang terjadi di tepi danau Tiberias. Tetapi sebelumnya, Kak Rudi mau memberitahu, ada beberapa tokoh seperti Chris,
Gizmo dan Joy itu bukan tokoh di dalam Alkitab. Kalian tidak akan menemukannya. Tokoh-tokoh itu adalah tokoh yang dibuat, diciptakan untuk membantu adik-adik supaya bisa mengerti betapa hebatnya kejadian yang terjadi pada masa itu. Jadi, perhatikan baik-baik ya filmnya. Selamat pagi. Siapa itu? Selamat pagi. Siapa itu? Siapa yang memanggil? Adakah kamu dapat sesuatu? Belum. Kami belum menangkap seekor ikan pun. Tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh. Apa yang dia maksudkan? Kita telah menjala ikan semalaman. Sepertinya karena kita menjala di sisi yang salah. Ya, tidak ada salahnya. Apa yang membuat dia berpikir ini akan berhasil? Gizmo, Petrus, itu Yesus? Apa? Hah? Guru? Tuhan, aku... Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap. Sepertinya Yesus tidak marah terhadap Petrus. Ini luar biasa, terutama setelah apa yang terjadi. iya, itu membuat Petrus merasa sangat menyesal dengan perbuatannya. Ya, tentu luar biasa kalau kita bisa seperti itu. Mengampuni dan seterusnya. Ya kan? Tuhan, aku... Simon, anak Yunus, kau mengasihiku lebih daripada mereka ini? Iya Tuhan, kau tahu aku mengasihimu. Gembalakanlah domba-dombaku. Simon, anak Yunus, apa kau mengasihiku? Iya Tuhan, kau tahu aku mengasihimu. Gembalakanlah domba-dombaku. Simon, anak Yunus, apa kau mengasihiku? Tuhan, Engkau tahu segalanya. Engkau tahu aku mengasihi Engkau. Gembalakan domba-dombaku dan ikuti aku. Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Jadi, Yesus memulihkannya 3 kali. Wah, luar biasa sekali ya. Apa yang terjadi pada saat itu sebuah mujizat. Murid-murid, mereka langsung tahu, mereka langsung ingat hanya ada satu orang yang bisa membuat mujizat seperti itu. Mengumpulkan ikan-ikan sehingga jala mereka menjadi penuh dengan ikan. Hanya satu orang, yaitu Yesus, sahabat mereka. Hanya Yesus yang bisa membuat mujizat seperti itu. Dan Petrus, ketika dia mengetahui itu adalah Yesus, dia segera melompat dari dalam perahu. Wah, dia langsung berenang dan dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Ceritanya dilanjutkan setelah mereka makan bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, "Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" Coba adik-adik, ingat berapa kali Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus?
Iya, 3 kali. 3 kali Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Lalu ditanya untuk kedua kalinya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Sampai 3 kali Tuhan Yesus bertanya. Bayangkan, saat itu pasti hati Petrus merasa sedih. Hati Petrus akhirnya bilang, benar Tuhan, aku ini mengasihi engkau. Tuhan Yesus mau memberitahu Petrus, Petrus, kamu tidak usah merasa bersalah karena aku sudah menerima kesalahanmu di kayu salib. Engkau tidak perlu merasa malu karena aku tetap mengasihi engkau apapun yang terjadi. Itu yang Tuhan Yesus katakan kepada Petrus. Tuhan Yesus mau supaya Petrus tidak lama-lama merasa sedih. Dia mau Tuhan Yesus agar Petrus itu bangkit. Ayo Petrus, bangkit. Aku tetap mengasihi engkau. Dan Petrus akhirnya sadar bahwa Tuhan Yesus tetap menyertai dia. Bahwa Tuhan Yesus tetap mengasihi dia. Walaupun Petrus jatuh dalam kesedihan, walaupun Petrus jatuh dalam kegagalan, tetapi Tuhan Yesus mengangkat dia sehingga Petrus bangkit. Itu juga yang dilakukan kepada kita semua adik-adik. Tuhan Yesus sahabat kita tetap setia kepada kita. Apapun yang terjadi, kita pernah gagal, kita pernah melakukan kesalahan, kita terjatuh berkali-kali, gagal terus. Ingat, Tuhan Yesus akan menolong kita. Tuhan Yesus sanggup menolong kita. Karena itu tetap semangat. Dan apa yang dilakukan oleh Petrus, apa yang mau Tuhan Yesus inginkan agar Petrus lakukan? Tuhan Yesus mau agar Petrus menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada semua orang. Inilah yang kita pelajari, bahwa Tuhan Yesus mau agar kita menceritakan kepada orang lain tentang Tuhan Yesus. Menceritakan kepada orang lain, Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Yesus itu telah mati untuk hidup aku. Aku diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus hidup. Ceritakanlah kepada orang lain. Ya? Kak, tapi bagaimana caranya menceritakan tentang Tuhan Yesus? Kan aku sedang stay at home. Betul. Nah, Kak Rudi mau memberitahu, menceritakan Tuhan Yesus itu bukan hanya saja dengan bicara, tapi kita juga bisa menunjukkan sikap kita dengan melakukan tugas kita dengan baik. Kita bisa menceritakan tentang Tuhan Yesus dengan menunjukkan ketaatan kita dalam belajar di rumah. Kalian tetap belajar di rumah kan? Melakukan tugas-tugasnya dengan baik? Hebat. Lalu kalian juga bisa menunjukkan, menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang di rumah dengan ketaatan kalian kepada papa mama. Siapa yang di rumah tetap membantu papa dan mamanya? Hebat, ya? Itulah yang bisa kita lakukan, menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang di rumah dengan sikap hidup kita. Tetap belajar, tetap membantu papa mama. Ya? Yuk sekarang sama-sama kita mau berdoa. Semua adik-adik di rumah, ambil sikap yang baik, tutup mata kalian, ingat kebaikan Tuhan Yesus. Ingat kebaikan Tuhan Yesus, ingat kebaikan sahabat kita. Dan mari kita berdoa, kita katakan, Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau mau menjadi sahabatku. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, tolong saya supaya saya bisa menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang lain. Amin. Kak Maria, mulai hari ini aku akan menceritakan tentang Yesus sahabatku kepada semua orang. Betul Kak Jen, aku juga mau menceritakan tentang Tuhan Yesus. Nah adik-adik, saksikan kisah selanjutnya di Ibadah Online Star Kids minggu depan. See you!